Kami bersyukur buat kasih cinta Tuhan sehingga kami boleh menikmati istirahat kami yang begitu indah. Kami menerima berkat-Mu dalam istirahat kami ya Bapa, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan sukacita yang baru. Oleh sebab itu kami datang, kami ingin mau belajar dari kebenaran firman-Mu, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa berkati setiap alat musik yang kami gunakan untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan yang berkati juga setiap pelayan Tuhan yang telah mengambil pelayanan di hari ini. Tuhan juga yang memberikan kami hikmat untuk kami boleh memuliakan nama-Mu dari setiap tanggung jawab kami. Bapak, kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan yang jaga sertai hingga sampai di tempat ini tidak kekurangan suatu apapun ya Bapak. Sehingga kami boleh berkumpul bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu. Ini kami Bapa, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita mulai masuk hadirat Tuhan. Kita mulai buka hati kita. Kita mulai angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak bersyarat. Kami kagum bagaimana Engkau memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari awal sekali lagi. Sama-sama kita katakan ku kagumi. Amin. Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga
percaya di segala musim hidupku. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, kami kagum bagaimana Engkau memelihara kami Tuhan. Kau ada di setiap Terima kasih Yesusku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan, sama-sama tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa. Terima kasih Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian, tak terbatas. Oh, tak terbatas. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap. Sekali lagi sambil kita angkat tangan kita ucapkan syukur kita ini. Tak terbatas kuasa. Ini ucapan syukur kami Bapa. Tak terbatas kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih Yesusku. Di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas. Terima kasih. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi kita katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau yang kuandalkan di
setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sekali lagi dengan sungguh, dengan rasa syukur kita katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Kami selalu menerima kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melalui setiap proses dalam hidup kami. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu, sim hidupku. Kau yang ku percaya di segala-Mu, sim. Sekali lagi dengan iman, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala-Mu, sim hidupku. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu terus kita sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita akan sembah kita Yesus Tuhan. Tak terbatas kuasa dan kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mulai angkat suara kita. Kita mulai angkat puji dan sembah kita. Kita mulai tinggikan Raja dan segala Raja. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu indah cara-Mu menikah, begitu indah cara-Mu memelihara kami. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pakai waktu ini untuk boleh mengingat kasih Tuhan. Mari kita lihat begitu banyak yang Tuhan kerjakan lewat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami percaya. Amin. Terima kasih. Terus Bapak Ibu mari kita mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena kasih cinta-Mu. Kami sanggup berdiri juga karena kasih cinta-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami yang datang hari ini, kami percaya. Kami yang datang dengan lemah, kami pulang kami akan dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, biar kehendak-Mu yang nyata.
sehingga orang banyak boleh melihat Engkau baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, amin. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari Bapak Ibu sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyi pujian ini. Oh, sebab Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dengan sukacita kita katakan Dia baik, Yesusku. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi sambil kita angkat tangan kita. Oh, sebab Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih sekali lagi dengan rasa syukur kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Yesus, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk sebahwasanya Yesus Tuhan, bahwasanya untuk sekali lagi bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kini kami Tuhan anak-anak kesayangan-Mu ingin memuji dan muliakan nama-Mu lebih lagi. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Siap memuji nama Tuhan.
Haleluya. Yang siap menyalakan api Roh Kudus, sorakan haleluya. 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 Kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Mari angkat tanganmu, katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan jiwa bebas terlepas. Terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Sama-sama katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. haleluya. Mari siap-siap bersorak untuk nama Tuhan Amen. kita Yesus yang ajaib. Mari sama-sama katakan Oh 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 oh. lebih keras lagi, katakan Mari semua angkat tangan, mau katakan Ngalir kuasa
di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, bertepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri Memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Mari semua bersiap maju. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama nyatakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Amin. Lebih semangat lagi, tepuk tangannya untuk Tuhan kita Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Untuk anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan. Haleluya, mari semua jemaat Tuhan, mari kita dukung anak ini dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Terkhusus buat anak sekolah minggu juga yang berdiri di depan ini juga Tuhan. Tuhan, Kau sangat mengasihi mereka Tuhan.
Kau sangat menyayangi mereka Tuhan. Sehingga hari ini mereka boleh datang kepada Tuhan. Muji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji, layak disembah Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati terus anak-anak sekolah minggu yang ada di depan ini Tuhan. Berkati terus kesehatan mereka Tuhan. Berikan mereka selalu tetap sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Kau selalu tetap memegang tangan mereka Tuhan dengan tangan kanannya Tuhan. Yang membawa selalu kepada kemenangan Tuhan. Bapangku yang baik, Tuhan, biarlah Tuhan setiap pertumbuhan tubuh mereka juga Tuhan berkati. Sehingga kelak mereka besar nantinya Tuhan Kau pakai lagi boleh untuk melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Bapangku yang baik, tuntun mereka terus Tuhan. Tuntun mereka terus dan gendong terus mereka Tuhan. Sampai kepada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, kesabaran, boleh mendidik anak itu Tuhan. Sehingga anak ini juga boleh Tuhan tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati juga Tuhan sekolah ibadahnya sebentar lagi Tuhan naik ke atas. Tuhan berkati Tuhan ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau selalu hadir di tengah-tengah ibadah mereka Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Sehingga ibadah mereka ibadah yang berkemenangan penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati juga guru sekolah minggunya Tuhan. Kau selalu mengurapi dia, memberikan hikmat, memberikan kesabaran Tuhan. Untuk boleh mengajari anak ini selalu Tuhan tetap dalam pengajaran firman Tuhan. Bapakku yang baik, terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh anak-anak ini ke dalam tangan. Kami serahkan ibadahnya juga Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau selalu tetap memberkati mereka. Terima kasih Bapakku yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan ditabur kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mulai masuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cinta, amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama kita nyanyikan lagu dari awal.
tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak Yesus Tuhan yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Yesus Tuhan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Untuk sekali lagi sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Untuk sekali lagi terima kasih Tuhan. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Yesus Tuhan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar
biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Kami rindu, kami selalu tetap cinta kepadamu. Karena cinta yang kami terima adalah cinta yang sesungguhnya dan yang sempurna. Amin. Terlalu banyak Tuhan yang sudah kami terima. Dengan apa harus kami membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau merenungkan sejenak Bapa. Kami mau diam manis di hadapan-Mu sebentar untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang menerangi hati dan jiwa kami. Amin. Kami selalu berjalan dalam terang yang ajaib. Terima kasih Bapa, buka hati dan pikiran kami, koreksi kami. Kami mau belajar dari tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Iya, shalom buat jemaat yang online juga. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Hari ini kita sudah masuk lagi ke minggu yang kedua untuk di bulan 10. Puji Tuhan ya. Coba yang online bisa dimunculkan. Saya enggak tahu siapa aja yang masuknya. Iya. Oh, Ibu Mama Keke belum ya? Puji Tuhan. Shalom semua, Bu Wiwi. Ya, Juli dan Senina, Mama Keke, Novi dari rumah. Ya, puji Tuhan. Yuk kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar dari pertama dari kita buka Alkitab kita, Ibrani 8. Ya. Ibrani 8 ayat 10 sampai 12. Ya. Ibrani 8 ayat 10 sampai ke 12. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Yang ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Amin. Hari-hari ini terkadang kita berpikir, masih adakah orang yang enggak kenal Tuhan Yesus? Saya teringat ada satu yang viral di Sumatera Utara, yaitu Ratu Ento. Di dalam perkataannya dia bilang, aku enggak kenal gambar ini. Aku enggak tahu gambar siapa ini. Saya berpikir, masih adakah orang yang tidak kenal Tuhan Yesus? Apalagi tinggal di Medan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan-jangan banyak orang mengenal, terlebih kita anak Tuhan yang hari-hari ini tahu firman, kenal Tuhan Yesus, tahu yang namanya kasih karunia, tetapi hidupnya tidak di dalam kasih karunia. Ini di Alkitab ada dua loh, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama.
Kalau saudara misalnya bersama dengan 2 orang mengadakan perjanjian. Namanya perjanjian awal atau yang lama. Selang beberapa hari kemudian dibatalkan. Masuk perjanjian baru. Perjanjian lama berlaku sampai muncul perjanjian kedua. Betul ya? Nggak akan mungkin. Tetapi yang heran kita sekarang, banyak orang di zaman kehidupan sekarang ini hidupnya masih di bawah hukum Taurat. Alkitab ini ada 4 yang saya lihat. Pertama yaitu fase penciptaan. Ya, Tuhan menciptakan segala isi bumi ini. Kedua, fase kedua manusia jatuh di dalam dosa. Paham ya? Yang ketiga fase penebusan. Itulah yang kita alami sekarang ini. Seluruh umat Tuhan ditebus dosanya oleh darah. Nah, yang terakhir nanti yang sebentar lagi, saya rasa ini kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Enggak lama lagi. Yaitu di mana fase kita memerintah bersama dengan Yesus. Kita dipersiapkan untuk itu. Yang kita herankan sekarang orang yang hidupnya di dalam kasih karunia, tapi gaya hidupnya tetap seperti orang perjanjian lama, hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga masih sering kita lihat ada orang yang begini, ini karena pada hari Minggu. Berarti dia mau datang ke beribadah hanya karena supaya diberkati. Padahal di dalam dirinya sudah ada sumber berkat. Masih ada orang kalau sakit, berarti kamu gara-gara ini, gara-gara ini. Sekarang kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita coba lihat firman Tuhan. Ya. Di Ibrani 7 ayat 18. Kita sering melihat firman Tuhan ini seolah-olah bertentangan, padahal bukan. Ibrani 7 ayat 18 dulu dan 19. Kita belajar sedikit hari ini. Kalau pulang nanti sampai jam 1 enggak apa-apa sekali-sekali. Karena saya melihat belakangan ini, aku melihat bagaimana si anak-anak Tuhan ini hidup begitu. Tapi saya percaya di Jemaat KUJ sudah semua hidup baru. Amin. Kita sini hebat-hebat semua. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Terus 19. Sebab hukum Taurat sama sekali. Bukan saya ngomong ya, ini firman Tuhan. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Yang mendekatkan kita kepada Elohim. Tapi Pak, ya, ada firman Tuhan. Di Matius 5 ayat 19. Ya, hari ini supaya jangan, kita sudah hidup di dalam zaman kasih karunia loh. Ya, Matius 5 ayat 19. Karena itu, ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun itu yang paling kecil, dan mengerjakannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Bertentangan dengan yang tadi ya. Seolah-olah begitu ya kan. Yang pertama tadi sudah dibatalkan, tapi di sini Tuhan Yesus ngomong perjanjian baru juga. Satu pun jangan. Nah, persoalannya kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Karena memang Tuhan Yesus masih ada di dunia. Dia waktu itu hidup di dalam kerajaan di bawah hukum Taurat.
Taurat, masih hukum Musa. Dia belum disalibkan. Dia ngomong seperti itu karena memang begitulah semasa dia masih hidup. Nah sekarang karena dia sudah disalibkan, darahnya sudah tercurah, maka dia katakan, lihat di Efesus 2 ayat 15. Setelah Yesus disalibkan, bukan lagi persoalan hukum Taurat yang dipersoalkan. Efesus 2 ayat 15. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ianya huruf besar. Berarti Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Hukum Taurat disempurnakan karena hukum Taurat sekalipun dilakukan, dibuat hukum Taurat supaya orang hidup sempurna, bukannya makin sempurna, makin banyak orang jatuh dalam dosa. Makanya dikatakan Tuhan Yesus hari ini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kitalah yang hidup baru itu. Amin. Di dalam diri kita lah sekarang ini yang seharusnya kita hidup bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah yang disalib. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita bukan hidup kita yang dulu lagi. Kita sudah mati akibat dosa, tapi Yesus sudah tanggung itu. Dia katakan hari ini. Apa dikatakannya? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Tetapi hari-hari ini saya melihat terlalu banyak orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat. Kenapa? Coba renungkan dulu. Terlalu banyak saya menemukan. Apalagi di tempat saya kerja, yang hidupnya ngakunya anak Tuhan, ngakunya percaya Yesus, tapi hidupnya tetap di bawah hukum Taurat. Mengapa? Pernah enggak Bapak dan Ibu renungkan? Jangan-jangan kita sering juga berpikir seperti itu. Kita lihat, ada 3 hari ini kita mau belajar. Mengapa orang senang di bawah hukum Taurat? Padahal sudah ditebus di kayu salib. Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya. Kita masuk kepada fase di mana memerintah bersama dengan Dia. Kita masih di perjanjian lama. Kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan selalu kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Kapan kita dimerdekakan oleh firman Tuhan? Jadi mengapa orang lebih suka hidup di bawah hukum Taurat? Ada 3. Yang pertama, hukum Taurat keuntungan bagi jasmani. Kenapa keuntungan bagi jasmani? Karena sifatnya itu apa? Jika kulakukan ini, maka terjadi ini. Kalau saudara mau lihat jika begini, mulai dari nanti coba nanti baca sendiri di rumah ya. Mulai dari Keluarannya, Keluaran 20 sampai Ulangan habis, nanti baca semua. Semua di situ kamu harus begini, maka seperti ini. Kalau begini, engkau begini. Kalau begini, engkau begini. Itu maunya daging. Kalau kau jualan dapat untung, itu maunya kan. Makanya sering orang berkata, jika engkau lakukan ini, maka engkau mendapatkan ini. Jika tidak, engkau tidak mendapatkan itu. Sehingga sering anak-anak Tuhan sekarang menjustis, menghukum. Sehingga ada kadang-kadang jemaat itu datang, aku itu harus kau hapus dulu dosamu. Tiba-tiba ada orang yang gak jatuh di jalan, gara-gara gak ke gereja. Hukum Taurat.
Nah saudaraku, hari ini coba kita mau belajar. Kalau kita hanya karena rajin melayani. Aku ditegur Tuhan. 3 hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan. Yang tekun sekali melayani Tuhan. Sangat saya lihat pengorbanannya, perjuangannya luar biasa. Siang malam jauh dekat, bahkan dia berkorban begitu luar biasa. Setahu saya dia mengasihi Tuhan. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia butuh sesuatu. Dia jatuh sakit. Semua yang dia tolong, yang selama ini dia imani, yang selama ini dia gembalakan, dia apa, tidak ada yang menolong dia. Apakah saya bilang dia kurang iman? Atau karena dia begini, karena begini, ada apa salah? Bukan. Sampai saya berpikir begitu. Apa salah Tuhan dia melayani? Apa salah firman yang dia sampaikan? Dia sakit saudara, napasnya, istri saya udah bilang, bawa aja ke rumah sakit lewat UGD, dia perlu oksigen ini. Yang sakit ini tidak mau. Aku harus berobat ke dokter. Tapi dia gak bawa ke rumah sakit. Dokternya di Penang, macam mana mau kita undang dokter di Penang? Sakit betul-betul sudah gawat. Kalau bapak dan ibu kalau menemukan orang sakit seperti itu, pasti sudah dibawa ke ruang ICU. Ini anak Tuhan melayani sepenuh hati, dari dulu dia melayani. Dia pernah berapa kali dilarikan orang secara pribadi, materi. Tapi dia gak balaskan dengan perkataan pun tidak. Sudahlah. Dia menyembah Tuhan sampai berjam-jam setiap hari. Dia jatuh sakit. Kalau komtorat bilang pasti ada yang salah. Betul ya? Pasti ada yang gak benar ini pelayanannya. Pasti dia melayani gak benar ini. Itu hukum Taurat. Karena di hukum Taurat memang begitu. Kalau begini harus begini, kalau begini maunya harus begini. Tapi kita coba lihat kasih karunia Tuhan. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Biar kita sadar, jangan kita menduga-duga. Aku begini karena begini, enggak. Tuhan sayang sama kita kok. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan akan selama-lamanya. Dia tetap sayang sama kita, yang menebus kita. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini kan orang selalu berkata, kalau kau begini maka engkau mendapatkan ini. Kalau kau rajin engkau dapat begini. Kalau kau begini dapat. Kata Tuhan bukan itu. Yang dia dapat daging. Tapi kalau perjanjian baru, yang dia dapat adalah rohani. Yang lainnya ditambahkan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini belajarlah kita untuk hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Cari dulu firman-Nya, imani dan bertambah rohani kita. Kan sudah pernah juga saya kasih contoh. Saya beli mobil dapat payung. Haruskah saya berjuang beli mobil supaya untuk dapat payung? Terbalik toh. Haruskah saya menabung, berjuang, ayo kita kumpulkan uang 200 juta lebih supaya kita dapat payung? Bodoh kita. Yang kita perjuangkan, aku yakin plus dia mobil, karena payung itu pasti dapat. Terlalu banyak orang yang hari-hari ini hidupnya di bawah gemtoran. Aku harus begini supaya begini. Aku harus begini supaya duniawi, kedagingan. Padahal Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya itu nyusul, ngikut. Kalau engkau imanmu bertumbuh, itulah makanya iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau si hari Minggu pun engkau cari uang,
Nggak sempat lagi menyembah Tuhan. Yang didapat itu ditinggalin. Saya puji Tuhan semalam dapat semua, kita di grup KOJ dapatnya, nampak rumah yang dibangun Ibu Kiki ya. Wow, besarnya. Saya bilang, Yesus kenapa enggak rumah itu di Medan? Biar kita bisa bikin jadi rumah ibadah. Luas sekali Pak, Bu. Apakah dia dulu ke sana untuk membuat rumah itu? Tidak, bukan itu tujuannya ke sana. Dan rancangan Tuhan yang indah di sana. Rumah dia di Semalingkar juga besar. Ketika dia ikut Tuhan, ketika dia cari Tuhan, apa yang dicari dunia itu diberikan bagi kita. Bukan berarti kita tidak mencari duit. Bukan. Hukum Taurat menjanjikan kedagingan. Itu yang membuat orang suka hidup di dalam hukum Taurat. Kerja dapat. Yang dapat daging. Iman gak bertumbuh. Kalau gak begini gak bisa kaya. Firman Tuhan katakan, susah payah tidak menambah kekayaan. Biar saudara kita mengerti ya. Kita sekarang bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Di dalam hidup sebagai kasih karunia, ingat penebusannya, ingat salibnya. Oleh salib ini saudara dan saya bisa kita berbuat seperti bagaimana hari ini ada. Yang ibu ini yang sakit tadi bukan karena itu. Saya bilang malam itu saya berdoa, Tuhan ada apa dengan dia? Istri saya bilang juga begitu, aku gak bisa terlupakan wajahnya tadi datang ke rumah. Karena dia mesti ngotot, aku harus ke Penang jumpa dokter itu pasti aku sembuh. Duh kacau ini, sementara uang tidak ada. Haruskah kita beriman dapatkan duit dulu baru berobat? Tuhan hanya bilang dalam hati saya. Apa katanya? Kuat kali seperti itu. Selama ini dia melayani bersama dengan aku. Mukjizat demi mukjizat aku sudah buat. Bahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencoba menghabisi nyawanya, aku sudah lindungi dia. Mengapa dia tidak percaya hari ini aku sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya? Darah Yesus. Seperti itukah ada kita? Dari segi materi udah dicukupkan, dari segi pelayanan sudah dibuat mukjizat demi mukjizat. Kenapa soal sakit saja dia masih berpikir harus dokter yang mengobati dia? Hukum lama, daging. Jadi saudaraku hari ini, mari geser dikit dong. Aku sekarang hidup dikasih karunia. Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti menuntun aku di jalan yang benar. Bukan karena salah kita. 2 minggu yang lalu khotbah saya juga ada kan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Tadi tidak ada yang salah dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang masih sering mencari keuntungan daging. Hukum Taurat. Yang kedua, yaitu ini saya punya dulu. Hukum Taurat itu matematika linier. Lurus, linier lurus ya. Pernah belajar di SMP garis lurus, lurus. Hukum Taurat ini sangat linier. Masuk akal, logika. Orang-orang sekarang selalu berpikir seperti itu. Makanya lebih suka dia dihukum Taurat. Dikasih karunia gak suka. Gak suka dia. Kalau dihukum hukumnya linear bagaimana? Orang berkata, jika aku berbuat baik maka aku disayang Tuhan. Iya kan? Jika aku jahat pasti gak sayang Tuhan sama aku. Itu linear dong. Kalau dia baik, sayang Tuhan. Kalau dia jahat, dibenci Tuhan. Itu linear. Sehingga banyak orang berkata kalau dia sakit, itu karena gara-gara itu. Hubungkan itu linear dia.
Sehingga orang masih tetap berada di bawah hukum Taurat. Aku harus ke gereja, nanti aku berdosa nggak ke gereja. Kalau engkau ke gereja hanya untuk itu, aduh. Engkau ke gereja juga menjadi kepahitan di gereja itu. Nanti nampak orang di jalanan tidak sesuai dengan yang kau lihat. Engkau membenci dia. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Engkau hidup bukan di zaman itu lagi. Bukan yang linier, matematika, manalah yang digerami dia. Coba nanti pikir kemana, cari matematika di situ. Mana matematika 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tambah 12 bakul. Matematika apa itu? Coba nanti renungkan. Kalau kau 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tambah 12 bakul. Enggak tahu satu bakul berapa biji. Ingat kasusnya itu? 5 roti 2 ikan. Enggak masuk akal. Itulah yang kita hadapi saat ini. Kita mesti menerima dan percaya itu terjadi dalam hidup kita. Itulah masa kita hari ini, yaitu masa kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan berkata karena ini maka aku begini. Bukan. Nggak ada hubungannya itu. Tapi walaupun kita berkata kalau engkau mencuri ya pasti ditangkap polisi. Itu yang pertama. Memang harus kita hadapi itu kenyataannya. Tapi orang lebih suka kalau ini aku kerja aku dapat itu buat aku. Logika dong. Masuk akal. Aku mendapatkan untung karena aku jualan. Masuk di akal. Aku berobat maka aku sembuh. Masuk akal. Seperti ibu ini tadi. Kalau aku berobat ke Penang pasti sembuh. Dia lupa orang ke Penang juga banyak gak sembuh kok. Dari mana logika matematikanya? Nggak ada bukunya seperti itu. Lalu pernah ingat enggak janda miskin membawa persembahannya ke gereja? Dibilang Tuhan Yesus ini persembahan paling besar. Logikanya di mana? Uang peser ada orang yang mungkin bawa perpuluhan sampai juta dolar, sekian juta, sepuluhan juta. Kami pernah di gereja waktu di Palladium, 20 juta loh persembahannya. Lantas kita datang cuma bawa 2.000. Dibilang 2.000 ini lebih besar. Hukum apa itu? Nggak masuk akal, nggak linear. Masa 2.000 lebih besar daripada 20 juta? Nggak ada logikanya. Hari-hari ini saudaraku sering terjadi yang kita hadapi hal-hal seperti itu. Kalau kita mau masuk kepada perjanjian lama hukum Taurat, maka kita mengatakan, gila nggak mungkin lah. Mana mungkin 2.000 lebih besar daripada 20 juta. Tetapi itulah kenyataan yang dibuat Tuhan Yesus untuk kita dikasihinya. Nggak mungkin aku sembuh kalau tidak ke sana. Tak mungkin aku hidup kalau hanya sendiri. Tidak mungkin aku hidup dengan pekerjaanku hanya seperti ini. No, sekali lagi. Bukan itu. Hidupmu ada dalam kasih karunia Tuhan. Matematikanya. Sehingga banyak orang kenapa hidupnya terus dengan Tuhan. Karena itu tadi. Pikirannya linear aja. Kalau aku kerja dapat upah di mana-mana pun ya dapat. Pernah nggak lihat ada orang nggak kerja dapat upah juga? Ada juga. Engkau bukan berarti engkau kerja. Firman Tuhan juga katakan yang tidak kerja malas gak usah makan. Konotasinya bukan begitu. Melihat kasih Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini saudara. Sehingga banyak orang kerja saja terus. 24 jam dia kerja. Lupa baca firman, lupa berdoa. Haleluya. Itu belum seberapa. Masih ingat juga pekerjaan di kebun anggur? Di kebun anggur itu kalau kerja di sana menurut hukum Taurat apa? Yang duluan kerja sama dengan sama waktunya pasti lebih besar gaji yang pertama kerja. Tapi terakhir apa? Yang baru masuk terima 1 dinar. Ada orang jam 6 pagi sudah sampai sore kerjanya 1 dinar juga. Secara hukum Taurat itu kalau kita orang dunia seringkali enggak adil kau.
Sering begitu dihadapi dalam hidup kita kan. Nggak pas itu, gereja apa itu? Aku yang melayani, aku yang rajin ke gereja, yang diberkati yang sana. Yang dapat jabatan di sana. Sehingga sering kemarin beberapa bulan yang lalu, ingat pemilihan di gereja sekte GBKP, pemilihan Sintua, ribut banyak. Masa dia yang dipilih, masa dia yang dapat, aku enggak, aku begitu rajin. Hukum Taurat. Selayaknya harus begini dan maka begini, hukum Taurat. Linear dia. Orang dunia masih mau tetap hidup di sini, kenapa? Karena di hukum Taurat itu balance, logika. Tuhan datang, sehingga banyak orang, aku tahu firman-Nya itu, tapi engkau mau gak hidup di situ. Kita selalu mau suka di dalam kehidupan hukum Taurat. Kenapa itu yang terjadi? Lebih parah lagi. Pernah dilihat di mana? Di kayu salib, samping Yesus. Berbuat dosa sepanjang hidupnya, disalibkan sampai dosanya saking beratnya udah. Cuman ngomong satu kata saja. Kalau nanti kau di sana Tuhan, ingatlah aku ya. Cuman ngomong itu aja, masuk hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Coba saudara bayangkan, Anda berbuat baik terus, tapi belum tentu masuk surga. Karena hidup di dalam kekuatan Anda sendiri. Ini hukum Taurat gak mungkin. Kalau engkau begini maka engkau begini, kalau engkau begini engkau begini. Itu saja selalu. Hukum apa itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak adil. Makanya orang suka ke hukum Taurat tinggi. Kalau dia tiba-tiba begini, wajar, dia kan memang itu. Itu orang dunia suka begitu kan. Hari ini hidupmu di mana? Mau dihukum Taurat atau kasih karunia? Tuhan Yesus sudah buktikan loh. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Supaya kita mau, jangan lagi tinggal. Kita tahu hukum kasih karunia, tapi kita tetap di dalam hukum Taurat. Kan lucu. Itu tadi, karena linear hukum Taurat itu. Kalau dia baik, pasti sayang Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang gak pernah terpikir kita, Tuhan sudah sediakan itu kok. Yang disediakan apa? Yang terbaik buat kita. Amin. Makanya jemaat gereja di Kingdom of God ini selalu gak takut. Selalu tetap ya percaya Yesus pelihara hidupnya. Tidak khawatir. Hari gini masih banyak orang ke gereja mesti dibujuk-bujuk. Dijemput-jemput, ayo, aduh. Kasihan dong. Dia harus ingat. 5 tambah 2 bisa jadi 5.000. Engkau kerja sebentar bisa gajimu sama dengan orang yang kerja dari pagi. Engkau kerja sebentar. Ada orang kerja terus tapi gajimu sama. Anugerah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita geser ya. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, mengapa orang suka di dalam hidup di bawah hukum Taurat? Karena hukum Taurat sifatnya instan. Tahu instan? Kalau dalam hukum Taurat, kalau misalnya ini pahit, sumur mara. Lempar kayu, cek langsung manis.
Kami haus Tuhan, gak ada air. Pukul batu, cepret. Keluar air. Maunya orang sekarang banyak begitu. Orang suka sekarang makan makanan instan. Sekali lagi, segala sesuatu yang instan tidak baik kepada pemakainya. Makan itu instan semua, kalau enggak nanti perut makin buncit. Terlalu banyak orang seperti mau hidupnya seperti itu. Waktu perjanjian lama Musa mesti dalam nama Yesus mungkin dibuat terbelah. Tinggal lewat macam jalan di air, di atas tanah yang kering. Orang mau mencari yang seperti itu, yang instan, makanya banyak orang cari pelaris. Makanya ada aku tengok kemarin terlihat aku pulang, anakku buka di YouTube. Pas malam itu tuh. Bayar utang, bawa aja babi ngepet ke bank mana itu katanya kan. Suruh babi ngepet bayar utang Indonesia kan lunas katanya. 1 hari berapa M itu katanya. Babi ngepet. Atau pakai pasukan tuyul. Ya kan Indonesia kan punya tuyul. Bawa tuyul aja ke Bank BI kan. Itu bayar utang negara ini. Lawa-lawa memang. Mau instan semua. Mau cepat. Masa babi ngepet suruh bayar utang? Yang minjam presiden. Lalu tuyul datang, barisan tuyul katanya. Bawa ke bank internasional. Nanti kan bayar bisa. Udah macam mana lawak-lawak kita ini ya. Sekali lagi, hukum Taurat mengajarkan sesuatu yang dilihat adalah kedagingan yang sifatnya instan. Semua mau serba cepat dan terjadi sesuai dengan kemauan dia. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia mengajarkan proses. Proses itu bukan hukuman. Pikir orang hukum, proses. Anak sekolah kan dibikin ujian setiap akhir semester kan. Supaya naik kelas. Waktu ujian, ada gak gurunya ngasih jawaban? Gak bisa karena lagi ujian. Engkau menghadapi banyak masalah seperti Tuhan, kok berat kali di mana engkau? Yes, lagi ujian, makanya Tuhannya ya enggak. Namanya lagi ujian, masa guru kasih jawaban? Itu bukan ujian. Kalau engkau menghadapi persoalan segala macam, ingat engkau lagi diproses. Tuhan ingin engkau naik kelas. Kelas apa? Imanmu bertumbuh. Makanya berbahagialah orang yang masuk dalam pencobaan. Ketekunan itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau sifatnya di dalam hukum Taurat apa? Hari ini bertobat, besok bikin lagi. Ampuni kami Tuhan, bertobat lagi. Tapi tidak selamanya. Kenapa? Karena enggak ada proses. Umat Israel dibawa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Bisanya 7 hari tapi dibawa 40 tahun. Supaya apa? Supaya mereka diproses tidak kembali lagi kepada yang lama. Jadi hidup kita ini adalah sekarang lagi diproses untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Ingat wanita yang ketahuan berzina? Ceritanya tahu ya? Ketika seorang wanita ketahuan berzina, masa berzina sendirian pasti ada laki-lakinya dong. Laki-lakinya nggak dibawa kan? Pasti yang mungkin orang-orang Farisi itu. Hukum Taurat apa? Kalau hukum Taurat menurut mereka dibawa kepada Yesus, Yesus ini kedapatan berzina. Hukum Taurat, hukum Musa berkata dia harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Harus dihukum mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan berbeda. Kalau hukum Taurat harus hukum mati, tapi hukum kasih Tuhan apa? Apa perintah Tuhan? Siapa yang tidak berdosa, itulah yang melempar dia dulu. Ada yang melempar? Tidak ada. Satu-satu yang mulai dari yang tertua meninggalkan perempuan itu.
Tuhan mau kita hidup. Bukan hidup seperti orang yang mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia bertanya sama perempuan itu. Ada yang melempar, kemana orang itu pergi semua? Aku gak tahu. Ada yang melempar engkau? Gak ada. Kira-kira pertanyaan itu buat apa? Supaya kita tenang. Perempuan itu tenang dia. Wanita kan suka yang tenang-tenang kan. Kalau gajian biasa tanggal 5, tanggal 7 belum disetor. Ditanya, mana gaji? Tapi kalau dibilang sudah, tenang hatinya. Tuhan datang supaya kita tenang hidup kita. Dia kasih ketenangan dulu sama kita. Tenang anakku, aku yang bawa, aku mencukupkan segala keperluanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau dihukum Taurat, engkau pasti mati. Seperti wanita tadi. Kalau engkau di dalam hukum Taurat, pasti mati, pasti hancur. Karena engkau tidak akan sanggup mengkuduskan hidupmu. Tapi kalau kau masuk dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan membuat hidupmu tenang. Jika ada masalahmu, jangan kau lari ke hukum Taurat. Jangan-jangan karena ini, jangan-jangan karena tidak. Tuhan pasti baik. Tuhan memberikan kita ketenangan. Apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan lakukan lagi. Saya yakin perempuan itu tidak akan melakukan itu lagi. Karena seharusnya dia sudah mati di rajam batu. Karena pada waktu itu hukum sangat keras. Tapi dia tidak mati, pasti dia bertobat. Hari ini kita diingatkan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kita memilih saudara dan saya untuk memerintah bersama dengan Yesus. Tapi ketika dia datang gak ada yang pasukan yang bisa kuajak memerintah. Karena semua hidupnya di bawah hukum Taurat. Kasihan kita. Hari ini pindah geser. Jangan lagi pakai pikiran-pikiran yang sifatnya hanya sekedar untuk kedagingan. Engkau kerja untuk memenuhi kebutuhan dagingmu, salah. Firman Tuhan katakan carilah kerajaannya dan kebenarannya. Yang lainnya itu ngikut. Janganlah engkau sehari-hari ini selalu sifatmu hanya untuk tujuannya untuk yang sifatnya kedagingan. Jangan pakai lagi hukum linear. Ingat Tuhan datang untuk membuat mukjizat dalam hidupmu. Yang terakhir, ketika engkau punya masalah, jangan kau lari kepada hal-hal yang sifatnya karena salah, tapi karena kasih Tuhan. Datang aja kepadanya, lari sama Tuhan, ini aku Tuhan. Engkau yang memelihara hidupku, yakinlah seluruh persoalanmu dia akan membawa engkau kepada hal yang sangat tenang. Hidupmu tenang. Engkau akan dijaga dan dilindunginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya jemaat The Kingdom of God hari ini menyadari, sesungguh-sungguhnya menyadari, engkau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Engkau hidup bukan lagi untuk memelihara kedaginganmu. Engkau hidup bukan lagi hanya untuk umpan timbal balik yang masuk logika. Kita berhenti menghakimi. Ketika engkau mengalami segala masalah, saya percaya kita akan berkata, Tuhanku baik. Yesusku luar biasa. Masuklah dalam hidup kekasih karunia ini. Karena sebentar lagi Dia akan datang untuk kita dibawa kepada masuk fase, yaitu berkuasa memerintah bangsa-bangsa. Ini waktunya kita sudah berada dalam kasih karunia Tuhan. Percayalah. Semuanya Tuhan siapkan bagi kita.
Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah lebih dalam lagi Tuhan, agar anak-anak-Mu di tempat ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan Yesus. Hidup baru, hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang mencari firman Tuhan. Karena percaya kami Bapa, hanya di dalam Engkau saja kami dapat tenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus segala firman dan kebenaran-Mu akan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus yang di tangan saudara jangan kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini pengorbanan kasih karunia yang luar biasa. Karena dia tahu kita tidak sanggup, maka dia datang ke dunia. Dia memecahkan tubuhnya. Agar bagi orang yang percaya dan menerima tubuh Kristus ini akan hidup di dalam kasih karunia-Nya.
segala sesuatu yang tidak mungkin bagi dunia ini, Dia sudah buktikan kasih-Nya akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Di luar batas pikiran kita. Mari angkat tubuh Kristus ini di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus ini yang di atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan pengucapan syukur ini yang adalah darah Kristus. Dia curahkan darahnya untuk memateraikan engkau sebagai anak Bapa. Jangan pernah ragu lagi akan kebenaran firman-Nya. Jangan lagi pernah engkau ragu dengan kasih-Nya. Segala kuasa kutuk dosa Dia sudah tanggung di kayu salib. Darahnya tercurah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur baginya. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Sungguh mulia agung namamu. Terima kasih Yesusku. Sana Terima kasih buat Kerajaan agung dan pengorbananmu. Terima kasih buat cintamu ya Tuhan. sungguh baik. Engkau sangat baik Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya
bagi Tuhanmu. Terima kasih Bapa buat pengorbananmu di kayu salib. Hari ini kami mau hidup di dalam kasih karunia itu. Segala beban dan persoalan kami sudah bawa ke altar-Mu yang kudus. Kami yang sudah menyambut tubuh dan darah-Mu, kami percaya segala kuasa-kuasa intimidasi roh-roh kegelapan, kami tidak takut lagi karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Hidup kami adalah milik Kristus. Tubuh kami adalah darah daging Kristus. Percaya kami Bapa, sepanjang hidup kami hari ini, kami tinggal di dalam kasih karunia-Mu. Kami akan berhasil dalam setiap pekerjaan kami. Hidup kami selalu naik, tidak pernah turun. Dan Kau rancangkan kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang tidak mungkin bagi dunia, hari ini kami percaya tidak ada yang mustahil bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan terbaik untuk Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi.
kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami sudah membawa seluruh persembahan kami ke altar-Mu yang kudus. Percaya kami Bapa, semua ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ini Bapa, berlipat-lipat kali ganda, bahkan 100 kali lipat. Kami percaya Bapa, kami adalah anak yang Kau kasihi. Ketika kami memberi, maka berkat tercurah dalam setiap hidup kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh persembahan kami dan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua yang di gereja maupun yang online. Selamat datang di gereja House of Grace, The Kingdom of God. Berikut ini pengumuman kita untuk seminggu ke depan. Yang pertama, jadwal ibadah raya umum. Setiap hari Minggu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang serta dengan sekolah minggu. Yang kedua, ibadah doa pagi secara online setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, ibadah komsel untuk Jumat tanggal 18 Oktober 2024 di keluarga Bapak Daily, Jalan Pelajar Marindal 1, Kecamatan Patumbak. Yang keempat, ibadah Yud setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga terbuka bagi adik-adik kami atau jemaat yang mau belajar alat musik, singer, tamborin, guru sekolah minggu, dan multimedia. Pelayanan doa dan konseling. Bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan pembaptisan, pemberkatan, penyerahan anak dapat menghubungi Bapak Gembala Senior kita, Bapak Reverend Andre Roland Klein di 0811 643 678, Bapak Gembala Gereja kita, Bapak Agustus Sembiring di 0813 6230 0317, dan Pak Wakil Gembala kita Pak Brahmana di 0813 6220 0493, Bapak Wakil Gembala kita Pak Nenggolan di 0851 872 5750. Persembahan bagi jemaat yang untuk memberikan persembahan kolektif, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan penaburan dapat ditransfer di BRI KCP Gajah Mada di 5312 01 008739 502 atas nama Ibu Ida Yulina Brahmaning Putri. Untuk bukti dapat di 0813 6230 0317 sebagai bukti laporan gereja. Dan satu lagi ada pengumuman tambahan untuk perayaan Natal kita. Jadi kemarin minggu lalu sudah ada rapat kecil dengan muda-mudi, sudah dibentuk panitia Natal kita. Jadi untuk ketuanya ada Frans Danu Sembiring, untuk sekretarisnya Natali, bendaharanya Arnella. Nanti untuk seksi-seksinya akan dibagikan ke masing-masing adik-adik kita ya. Jadi rencana kita perayaan Natal akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Jadi ini masih rencana kita. Jadi Danu sebagai ketua kemarin sudah memberikan proposal. Dia mau membuat susunan acara. Jadi jika ada mungkin kaum ibu, kaum bapak yang mau acara atau mungkin secara personal atau menyumbangkan acara, kami persilakan dapat menghubungi Danu atau panitia lainnya untuk dibuat rundown acara nanti. Jadi demikian pengumuman kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
pasti tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita siapkan hati kita, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang baik dalam sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Bapa. Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kasih Tuhan kekal selama-lamanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami bersyukur terus buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami terus menikmati berkat-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami terus merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan tetap memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik, hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini boleh memberkati kami Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan supaya kami selalu tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya terus Roh Kudus akan menolong, menuntun kami tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapakku buat anak-Mu, hamba-Mu, gembala kami yang Kau sudah percayakan juga hari ini yang boleh melayani kami Tuhan. Kau tetap memberkati dia Tuhan. Kau tetap memberikan dia kesehatan, kekuatan, umur panjang tetap menjadi milik dia Tuhan. Bahkan juga Kau selalu tetap Tuhan memakai lagi dia dalam pelayanannya. Kau mengurapi dia terus Tuhan. Bahkan Kau pakai terus mulut bibir anak ini. Dan Tuhan kan terus singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu buat anak ini Tuhan. Sehingga setiap pelayanan anak ini juga Tuhan selalu pelayanan yang berkemenangan penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati Ibu Gembala kami, berkati anak, cucu dan menantu semuanya Tuhan. Biarlah mereka semua tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga anak ini dan seisi rumahnya semua ke dalam tangan pengasihnya Tuhan. Juga kami berdoa juga Tuhan buat gembala senior kami Bapak Andre Ronald Klein Bapak.
Tuhan Kau tetap memberkati anak ini Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati Tuhan pelayanan pengembalannya juga Tuhan. Kau selalu tetap mengurapi dia dengan luar biasa Tuhan, sehingga setiap pelayanan anak ini Tuhan, nama Tuhan tetap dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Ibu Gembala kami, Ibu Andre juga Tuhan. Bahkan juga anaknya, menantu dan cucunya semuanya juga Tuhan. Kau tetap memberkati mereka, Kau tetap menyertai mereka. Perlindungan selalu Tuhan datang untuk mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan keluarga anak mini dan sisi rumah semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Bila bangsa kami selalu akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya berkat-Mu luar biasa di tengah-tengah bangsa kami Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Juga kami berdoa juga buat pemerintahan kami Tuhan. Bapa-Ku yang baik, berkati pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa buat semua pejabat-pejabat yang dalam pemerintahan kami Tuhan, mulai dari tertinggi sampai terendah. Tuhan, jamah mereka semuanya Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Dan Tuhan selamatkan mereka semuanya Tuhan. Biarlah mereka juga datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, karena Engkau yang layak kami puji, layak kami sembah Tuhan. Bapa, berkati pekerjaan mereka di tengah-tengah pemerintahan kami Tuhan. Bila mereka juga boleh bekerja dengan baik dan surut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga pemerintahan kami juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja-Mu, The Yakin Jemaat The Kingdom of God di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan, kalau Tuhan sudah membangun, Tuhan akan meneruskan gereja mini Tuhan. Biarlah gereja mini juga Tuhan selalu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menambahkan jumlah kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Bila gereja mini juga akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Gereja mini juga boleh berkembang Tuhan ke kanan dan ke kiri Bapa. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Apapun masalah persoalan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu tetap mengasihi mereka Tuhan. Engkau selalu Tuhan memberkati mereka Tuhan. Jikalau mereka sakit Tuhan, Kau sembuhkan, bilur-bilur menyembuhkan dia Tuhan. Bahkan juga khusus buat Pak Nenggolan pada hari ini tidak dapat hadir Tuhan. Kami berdoa buat dia Tuhan. Setiap tubuhnya yang lemah Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan Kau kuatkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakitnya Tuhan. Engkau pulihkan tubuhnya dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan menjamah dia. Dan pada saat ini kami percaya dia sudah sehat, dia kuat Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami juga akan pulang dari tempat ini Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam perjalanan kami. Tuhan Yesus tibakan kami di rumah kami semua dengan selamat dan penuh dengan sukacita Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Anak-anak Tuhan yang naik kendaraan pribadi juga Tuhan Kau berkati. Engkau berikan hikmat, Kau juga selalu melindunginya Tuhan. Yang naik angkot juga Tuhan, Kau berikan angkot yang terbaik dan supir yang bertanggung jawab Tuhan. Anak-Mu yang berjalan kaki juga Tuhan, Kau selalu memberikan kekuatan baru, sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan terima berkat Tuhan lewat anak mini. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak Tuhan, arahkan hatimu ke surga. Angkat tanganmu. Tidak ada mustahil bagimu. Setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan akan sudah berikan kuasa itu bagimu. Karena Roh Kudus itu ada padamu. Percaya saja. Diberkati kuasamu, tubuhmu. Diberkati perkataanmu.
diberkati kehidupanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpahnya. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya bagimu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menyambut saudara dan saya di awan-awan permai. Terimalah berkat itu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Senina. Shalom Senina. Bu Wiwi ya. Shalom Puji, Tuhan, shalom jemaat Yogi. Tuhan. Haleluya. Pak Martin, Shalom Tuhan Yesus Aldi, berkati. Joni. Danu, shalom.